Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar fikih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ibu meminta satu orang anak untuk memimpin doa hari ini. Coba boleh Andri, untuk Andri, kamu pimpin doa di pagi hari ini ya. Silakan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang silakan kalian duduk dengan rapi dan persiapkan alat tulis kalian agar kita lebih mudah dan cepat untuk memulai pembelajaran kali ini. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ibu mau menanyakan, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Rizka sama Nabila. Kenapa dengan Rizka dan Nabila? Oh, Rizka dan Nabila sakit. Ya udah anak-anak, hari ini kita berdoa ya bersama-sama untuk kesehatan Rizka dan Nabila. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu harap kalian semua untuk menjaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa untuk mendoakan Rizka dan Nabila juga agar mereka cepat kembali ke kelas kita dan mengikuti pembelajaran bareng-bareng bersama kita lagi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis. Ayo coba di sini, siapa yang tahu apa sih pengertian najis itu? Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, najis menurut bahasa adalah kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah hukum Islam, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Jadi anak-anak, najis adalah benda atau kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau seorang atau kita terkena najis, maka ibadah kita itu tidak sah. Gitu. Nah, banyak najis di sekitar kita. Ada najis buang air kecil, ada najis buang air besar. Nah, jika orang terkena najis tersebut, harus segera bersuci. Nah, tempat yang terkena najis juga harus segera dibersihkan. Contoh najis itu apa saja sih, Bu? Contoh najis itu misalnya seperti air pipis, kotoran manusia, kotoran hewan, muntah-muntahan, darah, dan lain sebagainya. Jadi, apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika sholat dengan keadaan pakaian yang terkena najis, misalnya celana kita yang kita gunakan terkena kotoran atau najis air pipis, nah maka alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu atau kita gantikan. Jika kita sholat dalam keadaan pakaian yang terkena najis, maka sholat kita itu tidak sah.
dan wajib mengulangi dengan mengganti celana atau pakaian yang terkena najis tersebut. Nah, anak-anak, maka setiap muslim atau setiap orang muslim itu harus suka bersuci. Ya, kenapa, Bu? Yang harus kalian tahu, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kita harus terbiasa bersih ya, nah. Bersih badan, bersih pakaian, tempat ibadah, maupun rumah. Ya. Nah, hidup bersih akan terhindar dari bau tidak sedap atau terhindar dari mara penyakit. Nah, bagaimana sih kita harus menjaga kebersihan? Nah, anak-anakku, menjaga kebersihannya dengan cara mandi 2 kali sehari. Ya. Nah, pakaian yang kotor harus segera dicuci. Dan mencuci tangan sebelum mandi atau sebelum makan. Nah, ini contoh dari menjaga kebersihan, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam najis. Di sini siapa yang sudah tahu macam-macam najis itu ada berapa? Nah, Ibu jelaskan ya. Macam-macam najis itu ada 3 macam. Yang pertama ada najis ringan. Najis ringan itu disebut juga dengan najis mukhafafah. Nah, najis sedang disebut dengan najis mutawassithah. Kemudian ada najis berat. Najis berat disebut dengan najis mughalazah. Yuk kita bahas satu persatu. Najis ringan artinya najis yang cara mencucinya dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis itu. Nah, setelah najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contoh dari najis ringan ada pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan yang belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Nah, juga najis sedang. Najis sedang artinya najis yang cara mencucinya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, dan baunya itu hilang. Ya, contohnya air pipis, muntah-muntahan, darah, nanah, kotoran manusia atau kotoran binatang. Nah, selain anjing dan babi. Ya. Nah, kemudian ada najis berat. Najis berat artinya najis yang mensucikannya dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Ya. Salah satunya dicampur dengan lumpur dan tanah. Nah, contoh dari najis berat itu yaitu bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liur anjing dan babi. Baik anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian semua sudah mengerti? Baik. Jika kalian belum memahaminya, boleh kalian tanyakan kembali kepada Ibu. Baik, sekarang Ibu mau bertanya kepada Siva. Coba Siva, Ibu mau bertanya ada berapa macam najis yang tadi Ibu jelaskan? Wah, pintar. Kata Siva, tadi najis itu ada 3 macam. Coba Rudi, najis yang pertama itu ada najis apa?
ya. Pinter. Tadi kata Rudi, najis itu ada 3 dan ketiga najis itu ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Pinter ya. Berarti kalian semua sudah memahami tentang penjelasan yang tadi Ibu jelaskan. Nah, alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Nah, baik anak-anak, sekarang mari kita simpulkan ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah najis itu artinya kotoran. Nah, najis itu wajib kita sucikan menggunakan air suci. Nah, suci itu artinya bersih menurut agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suci. Nah, setiap pakaian yang terkena najis tidak boleh digunakan untuk sholat dan sangat dianjurkan untuk menggantinya. Ya. Jika seseorang sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis, maka sholatnya itu tidak sah dan harus menggantinya. Nah, najis itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan contohnya pipis bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI. Nah, najis ringan itu contohnya, najis sedang itu contohnya darah, muntah-muntahan, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang ketiga, najis berat. Najis berat contohnya itu seperti liur, anjing, dan babi. Nah, cara mensucikan najis ringan dengan cara membersihkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian cara mensucikan najis sedang dengan menggunakan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, juga baunya hilang. Nah, yang ketiga itu ada cara mensucikan najis berat. Nah, cara mensucikan najis berat itu dengan memasukkan air sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya itu dicampurkan dengan lumpur dan tanah. Nah, bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Baik, jika sudah jelas atau sudah mengerti semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan membaca doa selesai belajar. Ya, sekarang Ibu minta Ridwan. Giliran Ridwan yang membaca doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Dipersilakan Ridwan untuk membacakan doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akhiri pembelajaran kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.